Duduk di sini ya, silakan pilih kursi yang paling nyaman buat kamu. Kasih Bu. Sama-sama. Kamu kelihatan sedikit agak tegang, santai saja, di sini aman kok. Ngomong-ngomong, kamu suka olahraga apa? Atau ada kegiatan yang kamu suka setelah sekolah? Saya suka main futsal Bu, tapi akhir-akhir ini jarang main karena banyak pikiran Bu. Oh, futsal, keren ya. Nah, sehubungan dengan kedatanganmu ke sini hari ini, adakah sesuatu yang penting yang ingin kamu bicarakan bersama? Iya Ibu, ada yang ingin saya mau ceritakan. Baik, pertemuan kita hari ini sekitar 45 menit ya. Semua yang kamu ceritakan bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan ke siapapun tanpa seizinku, kecuali ada hal yang membahayakan dirimu. Kamu bersedia? Bersedia Ibu. Baik, coba ceritakan apa yang sedang kamu rasakan atau pikirkan akhir-akhir ini. Saya sering tidak mengerjakan tugas sekolah Ibu. Sudah tahu ada tugas sekolah, tapi tetap saja saya tunda-tunda. Akhirnya tidak dikumpulkan dan nilai saya jadi turun Ibu. Kamu tidak mengerjakan tugas dan nilai kamu turun. Iya Ibu, saya tahu itu salah, tapi entah kenapa susah banget buat mulai belajar. Saya mendengarmu. Boleh cerita lebih lanjut? Sejak kapan ini mulai terjadi? Kurang lebih sejak semester ini Ibu. Awalnya cuma sekali dua kali tidak mengumpulkan tugas. Lama-lama jadi kebiasaan. Jadi pada dasarnya kamu menyadari bahwa kebiasaan menunda itu sudah berlangsung selama 1 semester ini. Iya Ibu, saya sadar, tapi saya bingung bagaimana mengubahnya. Nada-nadanya kamu sebenarnya frustasi dengan dirimu sendiri karena tahu mana yang benar tapi sulit melakukannya. Betul sekali Ibu. Kadang saya marah sama diri saya sendiri. Setiap hari apa yang biasanya kamu lakukan setelah pulang sekolah? Pulang sekolah biasanya saya langsung pegang HP, main game online sama teman-teman, bisa sampai larut malam. Setelah itu sudah ngantuk, jadi tidak belajar lagi. Saya juga pernah merasakan betapa menariknya hiburan itu, apalagi saat pikiran lelah setelah sekolah. Wajar kamu merasa tertarik, tapi saya juga bisa merasakan bahwa di dalam hatimu ada kegelisahan karena tugas-tugas yang terbengkalai. Iya Ibu, saya gelisah Ibu, tapi tetap saja susah berhenti main game. Saya rasa saya sudah tahu masalahnya Ibu. Tapi saya butuh bantuan untuk berubah. Dari uraian yang kamu sampaikan, saya melihat ada kesenjangan. Kamu ingin nilai kamu bagus dan masa depan kamu cerah, tapi perilaku sehari-harimu justru menjauhkanmu dari keinginan itu. Apa kamu juga melihat hal itu? Ya Ibu, saya sadar hal itu. Saya tidak ingin seperti ini terus Ibu. Coba bayangkan 5 tahun ke depan, kamu ingin jadi seperti apa? Saya ingin kuliah di jurusan yang saya suka dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Berdasarkan apa yang kamu ceritakan, apakah kebiasaanmu sekarang ini tidak mengerjakan tugas dan main game sampai malam akan membawamu ke cita-cita itu? Tidak Ibu, justru sebaliknya. Kamu tidak boleh terus-menerus membiarkan kebiasaan itu menghambat masa depanmu. Biar ini tidak menunda, karena waktu yang hilang tidak akan bisa kembali. Saya mengerti Ibu. Saya mau berubah. Bagus sekali, keberanian untuk mau berubah itu sudah luar biasa. Saya
yakin kamu bisa, karena kamu sudah menyadari masalahnya dengan jelas. Terima kasih Ibu, tapi saya masih bingung harus mulai dari mana. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu cara efektif mengatasi kebiasaan menunda adalah membuat jadwal belajar harian yang tetap dan membatasi penggunaan gadget dengan misalnya belajar dulu 1-2 jam, begitu pulang sekolah, baru boleh main HP. Kedengarannya masuk akal Ibu, tapi saya takut tidak bisa disiplin. Kamu bilang takut tidak disiplin. Apa yang menurutmu bisa membantumu untuk tetap disiplin? Mungkin kalau ada yang mengingatkan Ibu, atau saya simpan HP di tempat lain saat belajar. Ide menyimpan HP di tempat lain itu sangat bagus. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah berpikir serius. Seandainya kamu mulai menjalankan rencana ini besok, ada kemungkinan besar minggu depan kamu sudah bisa mengumpulkan tugas, setidaknya 1 tugas tepat waktu. Saya akan mencoba Ibu. Sekarang, bisakah kamu menyebutkan secara spesifik jam berapa kamu akan mulai belajar setiap hari dan mata pelajaran mana yang akan kamu prioritaskan terlebih dahulu? Saya akan mulai belajar jam 4 sore setiap hari. Prioritas dulu mata pelajaran yang tugasnya paling menumpuk. Baik, sampai di sini kita telah membahas banyak hal dari awal pembicaraan kita. Kamu mengungkapkan bahwa kamu sering tidak mengerjakan tugas karena terbiasa menunda dan terlalu banyak main HP. Kamu juga telah menyadari bahwa kebiasaan ini bertentangan dengan cita-citamu. Kemudian kita sepakat bahwa kamu akan mulai belajar jam 4 sore setiap hari, menyimpan HP saat belajar, dan memprioritaskan tugas yang menumpuk. Apakah kesimpulan itu sudah sesuai dengan pemahamanmu? Iya Ibu, sudah sesuai. Sekarang bisakah kamu menuliskan rencana perubahan itu sebagai komitmen kita hari ini? Kita tanda tangani bersama sebagai pengingat. Saya sudah membuat surat komitmen perubahan perilaku. Silakan Ibu tanda tangan terlebih dahulu. Baik. Silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini. Karena waktu pertemuan kita sudah selesai, kita akhiri sampai di sini. Saya mengharapkan kehadiran kamu minggu depan pada hari dan jam yang sama untuk mengevaluasi perkembanganmu. Semangat ya! Baik Ibu, terima kasih banyak.